Halo, selamat datang kembali. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Camera Guide and Overlay with Flutter di bagian part kedua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial ini, yaitu dengan menyimpan menyimpan gambar yang hasil kita jepret yang sebelumnya, kemudian kita simpan ke dalam sebuah state dan kita passing atau kita oper gambar tersebut ke sebuah halaman profile. Selain itu nanti kita juga akan memanggil gambar tersebut di sebuah image avatar. Seperti itu ya konsepnya. Jadi seperti yang saya sampaikan, nanti kita akan simpan, kemudian kita oper ke halaman profile dan kita gunakan di avatar. Dan ini dengan menggunakan state ini kita sangat mudah sekali ya untuk bisa oper-operan data. Jadi selain cara yang default di Flutter kita passing by constructor, nah dengan cara ini nanti teman-teman mungkin yang sudah sebelumnya familiar untuk oper-operan data secara default di constructor akan melihat bagaimana mudahnya dengan menggunakan state management ini, seperti itu. Kemudian yang nanti akan kita setup adalah beberapa halaman menggunakan GoRouter ya. Nanti halaman ada profile screen dan satu halaman aja sih kita navigasi ke profile screen, kemudian nanti kita balik lagi ke home, dan di home-nya nanti akan kita buat sebuah image avatar seperti ini ya. Oke. Kemudian package Riverpod itu sendiri buat state management. Selanjutnya di bagian my app ya, kita harus bungkus my app kita dengan provider scope untuk bisa mengaktifkan dari state management tersebut ya. Cukup simpel ya, cukup dibungkus dengan provider scope dan kita import package-nya seperti itu. Selanjutnya nanti kita akan membuat dua file ya, yaitu home controller dan kemudian ada profile screen.dart. Nah, dua file ini yang nanti akan kita buat baru, dan masing-masing kegunaannya nanti saya akan jelaskan seperti itu. Selanjutnya untuk menggunakan state management ini atau mengaktifkan dan mengavalablekan sebuah state yang ada, sebuah widget screen yang kita gunakan, kita harus merubah dari stateful widget menjadi menjadi stateful atau menjadi kelasnya dari Riverpod itu sendiri. Ada beberapa step yang harus kita lakukan, dan ini saya coba contohkan untuk tipe yang stateful widget ya. Kalau untuk yang stateless itu lebih sederhana gitu ya. Nah, ini salah satunya dari stateful widget kita convert ke stateful hook consumer widget. Kemudian di bagian state ini kita jadikan consumer state. Kemudian di home screen ini ya kita samakan dengan bagian ini gitu ya. Jadi disamain aja dengan belakangnya, yang bagian depannya. Cukup seperti itu aja gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3 step untuk merubah menjadi Riverpod gitu ya. Selanjutnya konsep penyimpanan filenya atau penyimpanan image-nya adalah seperti ini. Jadi kita gunakan menginisialisasi satu buah provider dari Riverpod, yaitu state provider. Kenapa state provider? Karena jenis provider ini kita bisa lakukan perubahan data ya, perubahan value di dalamnya. Jadi kita bisa set, kita bisa ubah-ubah seperti itu. Kalau provider aja kan dia cuma statik ya, makanya kita gunakan state provider. Nanti konsepnya nanti di dalam kamera di home controller ini nanti kita setup sebuah provider dengan nama variable X file provider. Kemudian kita inisialisasi value pertamanya dengan X file ya,
dari kamera ini. Kemudian nah dari sinilah variabel ini kita akan panggil di halaman-halaman yang membutuhkan untuk pemanggilan value ini, seperti itu. Dan nanti kita akan buat profile screen dan home screen, kita akan edit, terus nanti kita akan gunakan function dari Go Router itu sendiri, yaitu context Go Name untuk kita lakukan replace screen ya, dan konteks push name untuk kita membuat tumpukan dalam screen itu. Nah, kemudian ref read dan ref watch ini nanti kita function dari Riverpod itu sendiri. Ref read ini adalah untuk memberikan nilai dalam pada sebuah provider yang kita buat, dan watch ini adalah melihat atau mengkonsum ya, atau istilahnya membaca dari provider yang kita buat tadi, seperti itu. Oke, mari langsung aja kita lakukan step by step codingannya. Oke, yang pertama di sini saya buka lagi project yang terakhir ya, yang terakhir ada di video sebelumnya. Kemudian saya di sini standby kan juga real device ya, real device dari kamera kita, dan kita coba jalankan dulu ya, pastikan kita berada dalam posisi yang benar dan aplikasi sudah running ya. Kita coba running. Untuk memastikan saja. Dan kita coba buka home screen-nya, pastikan kameranya benar ya, posisi kameranya front atau back ya. Ada di inisialisasi kamera sini. Oke, kita coba lihat dulu posisi kameranya. Oke, dia minta permission dan oke, sudah oke ya, sudah benar. Nah, ini terkait dengan layout ini pastinya masih kita hardcode ya. Untuk aspek rasionya kita coba setup aja dulu, penyajian aspek rasionya kita coba ganti. Oke. Katakanlah seperti ini ya. Coba judul, ngambil gambar. Oke, berhasil. Nah, sampai sini kita stop aja dulu agar tidak berat ya, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke codingan kita. Yang pertama stepnya adalah kita bungkus my app kita dengan provider scope ya. Kita langsung aja comment titik atau control titik, terus kita wrap with widget dan kita panggil provider scope. Oke, kita kasih koma dan kita coba kasih cons saja supaya dia bisa optimal ya. Kita kasih koma supaya rapi. Oke, setelah ini kita buat halaman profilnya. Oke, di SRC langsung aja klik kanan, new file, kemudian kita kasih nama profile screen.dar. Oke, seperti biasa. Ini karena kita nanti saya coba langsung berikan cara merubah jadi stateful menjadi statefulnya Riverpod ya. Kita coba buat dulu stateful widgetnya dari Flutter itu sendiri. Full profile screen ini kita hapus saja, kita ganti dengan material. Oke, kemudian kita buat root name nya yaitu static cons root name
profile screen. Ini saya matikan dulu Copilotnya. Kemudian kita buat dulu aja scaffold ya. Sorry, scaffold ini ada app bar sama body ya. Oke, setelah itu kita setup di app-nya, di GoRoot-nya, untuk kita tambahkan satu routing. Kita kasih command GoRoot lagi, path-nya /profile ya, karena ada di root satu level dengan root ya. Kemudian kita kasih nama, name-nya adalah kita panggil dari profile screen.route name, seperti itu. Kita import, kita panggil page builder, membutuhkan konteks dan state. Kita no transition, transisinya nggak usah. Yang kita panggil chartnya adalah profile screen. Oke, kasih koma di belakang agar supaya rapi, dan kasih cons supaya dia optimal. Nah, dari sini kita coba dulu navigasinya ya, apakah berjalan apa enggak. Seperti biasa kita harus tes, kita pastikan routingnya ini berjalan ya, dan pastinya di home screen-nya. Oke, kita navigasi ke home screen, kita coba buat navigasinya untuk ke profile tadi ya, dan ini saya juga akan berikan contoh bagaimana kita bernavigasi ke halaman lain gitu ya. Oke, katakanlah di bawah button ini kita kasih sebuah elevate button ya, elevate button, dimana ini kita kasih teks aja untuk kita ke profile misalkan ya. Oke, nah di sini kita manggilnya seperti ini teman-teman, sangat mudah sekali ya. Kita panggil konteks aja, atau go name. Kita langsung aja konteks go name ya, ke profile screen route name, seperti itu. Kita import, mati ya. Nah, kita coba ya ke profile. Nah, dia berjalan. Nah, ini dia nggak bisa back ya, karena posisinya itu adalah kita panggil dengan go name ya. Kita coba push name ya, push name untuk membuat navigasinya menjadi tumpukan ya. Coba ganti aja jadi push name. Oke, kita coba ke profile. Nah, kalau dia push otomatis akan ada back buttonnya. Oke ya, jadi navigasi kita sudah berjalan. Kita close lagi, coba. Oke, ini kita biarin dulu. Nah, selanjutnya kita setup atau kita buat satu file controller ya, namanya kita buat aja home controller. Sudah. Ini sebenarnya supaya rapi aja. Kita akan mau setup sebuah provider di file controller ini. Sebenarnya teman-teman bisa setup juga di home screen ini ya, tempatkan di paling atas ya. Kita coba setup dulu di sini ya. Kita coba panggil buat sebuah variabel namanya final x file, terus kita panggil state providernya Riverpod, state provider.
state provider ini membutuhkan function anonymous dan kita panggil objek ref-nya. Nah, dia membutuhkan initial value yang pertama ya, initial value yang defaultnya dulu sebelum kita rubah. Kita panggil aja xfile dengan path-nya kosong. Xfile ini dia membutuhkan path ya, untuk satu variabel ini defaultnya kita kosongkan saja. Nah, dengan satu line code ini sebenarnya kita sudah membuat satu global variabel yang bisa diakses atau dikonsum di screen-screen yang lain seperti itu. Nah, nantinya kita akan cara mengkonsumnya ada, nanti kita panggil objek ref ini dan kita watch ya kalau kita mau konsum. Seperti yang tadi saya juga sudah jelaskan, ada ref.read sama ref.watch. Nah, oke. Nah, seperti ini juga bisa ya, tapi kita coba rapikan aja, kita pindahkan ya. Pindahkan inisialisasi provider tadi di home controller. Oke. Pindahkan di sini. Kemudian kita import. Dia membutuhkan xfile dari kamera dan membutuhkan hook report dari provider. Oke, sudah simpel nih kayak gini. Setelah itu terus gimana cara menggunakannya? Oke, selanjutnya kita mau men-set variabel tadi ya, provider tadi dengan value dari objek xfile tadi yang baru saja kita simpan. Kan sebelumnya kita sudah punya function onTakePicture ya. onTakePicture itu sebenarnya dia sudah menginisialisasi atau menyimpan sebuah objek xfile ya, yang bisa langsung di set ke sebuah image gitu ya. Nah, objek xfile inilah yang kita simpan ke provider tadi. Dan nanti cara manggilnya juga sama. Kita masukkan ke dalam file dan kita gabungkan ke dalam sebuah widget image gitu ya. Oke, jadi di sini langsung aja pertama kali nantinya kita akan panggil ini ya, function ini ya, ref.read. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kita masih error ya, karena ref ini belum terbaca. Kenapa? Karena kita belum merubah stateful widget dari defaultnya Flutter ini ke statefulnya dari Riverpod. Nah, langsung aja kita rubah dulu menjadi statefulnya Riverpod ya. Caranya gampang, ada snippetnya ya, stateful hook. Nah, consumer widget. Kemudian kita rubah state ini menjadi consumer state. Kemudian kita rubah di sini menjadi home screen state seperti itu. 1, 2, 3 cukup ya. Dari sini kita sudah bisa langsung memanggil objek ref ya. Ref, nah udah bisa kan? Nah, ada watch, ada read, ada refresh dan sebagainya. Nah, karena tugasnya dari home screen ini adalah memberikan value ke xfile provider tadi, berarti di sini kita panggil read ya, kita panggil read. Tapi kalau kita membutuhkan untuk dibaca, nanti kita panggil ref.watch, tapi tempatnya harus di dalam function build ini. Nanti saya contohkan. Oke. Sekarang kita set dulu provider tadi dengan value dari xfile. Oke, kita panggil aja langsung xfile. Oh, saya lupa ya untuk memberikan prefix provider di sini supaya mudah dibaca bahwa ini adalah sebuah variabel dari provider x. Nah, file provider dipanggil, terus kita panggil function notifier. Notifier itu jadi kayak memberikan notifikasi ke ke screen atau widget-widget yang me-watch atau memantau dari provider ini ya. Jadi kita harus lakukan notifier, dan di luar ini kita panggil state-nya ya, kita set state-nya dengan
X file, seperti itu. Simple banget ya. Jadi kita pokoknya kalau ada ref read pasti dia butuh di notifier, dan kita panggil, kita set state-nya dengan sebuah value. Value-nya dari mana? Dari X file. Jangan lupa value ini pasti akan mengikuti value inisialisasi awal di sini ya, dan kita juga bisa definisikan value yang akan kita terima adalah sebuah X file. Ini juga bisa ya. Jadi kalau yang nanti kita notify adalah sebuah string, pastinya dia nggak dibolehin ya, karena kita sudah state bahwa variabel ini harus membutuhkan X file gitu, sebagai value-nya, seperti itu. Tanpa ini juga bisa sebenarnya, dia akan melihat inisialisasi awalnya, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke home. Nah, dari sini kita sudah lakukan menulis atau menginisialisasi atau mengubah value yang tadinya X file kosong menjadi X file yang dari kita ambil gambar, seperti ini. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini tinggal kita baca di halaman profile. Oke, kita ke halaman profile, terus kemudian kita rubah dari stateful widget ke stateful provider ya, atau review pod. Stateful hook. Oke, kita rubah lagi menjadi consumer state, dan kita samakan aja ini dengan depannya. Save. Nah, dari sini kita akan membaca provider tadi. Caranya gimana, teman-teman? Harus digarisbawahi bahwa ref.watch itu harus dipanggil di dalam widget build ini ya. Jadi nggak bisa di luar, nggak bisa di sini, dan nggak bisa di bagian constructor ini. Jadi harus kita panggil di sini. Langsung aja kita panggil final X file state. Nah, biasanya saya gunakan prefix state untuk saya membaca. Kemudian ref.watch, kemudian kita panggil X file providernya. Oke. Nah, di sini nggak usah manggil state atau apa, dia langsung memanggil value-nya sebenarnya. Jadi kita nggak usah menginisialisasi state atau apapun di sini. Jadi cukup satu hal ini aja. Oke. Dari sini kita sudah bisa lihat bahwa X file ini sudah bertipe X file ya. X file dari kamera itu sendiri. Setelah itu berarti kita bisa langsung manfaatkan dan kita includekan ke dalam sebuah widget image ya. Jadi kita panggil aja image. Image-nya ini adalah image dari file. Oke. Pastinya file ini membutuhkan objek file. Pastikan teman-teman import dari .io ya, jangan .html ya, akan error. Pastikan .io. Kemudian kita panggil x file state path-nya. Oke, kita hilangkan cons-nya. Nah, oke, dari sini harusnya sudah bisa kelihatan hasil file image-nya yang sudah kita setup di homepage. Mari kita coba. Oke, kita run, aktifkan device-nya. Nah, tadi setelah kita jepret, nah sebelumnya kita coba langsung arahkan aja ya. Pada saat kita di home screen ini kita sudah jepret gambarnya, terus kita show dialog, kemudian
ini kita replace aja, kita nggak usah show dialog ya, kita langsung navigasikan ke halaman profile ya. Tadi kita belajar ya, caranya adalah context.push name ke profile screen root name. Oke, mudah sekali ya. Dan ini elevate buttonnya kita take out aja karena kita sudah pastikan dia akan navigasi. Oke, saya coba ya, kita coba ambil gambar. Oke, dia langsung navigasi ke halaman profile ya, ke halaman profile, dan dia langsung mempreview gambarnya. Kita back lagi, ambil lagi. Oke, berjalan, kembali lagi, back lagi, berjalan. Oke, jadi dari sini sudah berjalan ya fungsi provider kita, state provider kita, dan si provider report ini sifatnya dia melakukan cache ya. Dia akan menyimpan cache atau catch ya. Ya benar, cache. Nah, dia akan menyimpan hasilnya ini ke dalam sebuah cache. Nah, manakala kita mau destroy, kita panggil namanya auto dispose. Nah, auto dispose ini jadi kalau misalkan ini kan kita consume-nya ada di watch ya, ada di profile. Nah, pada saat profile itu kembali lagi ke atau screen yang memantau state ini sudah tidak di sana, sudah tidak dilihat, nanti dia akan otomatis ke destroy. Nah, ini kita coba tetap ini aja ya, tetap simpan ke dalam sebuah cache aja. Oke, baik. Selanjutnya kita coba akan buat sebuah image avatar di home ini. Jadi nanti pada saat kita take picture ini, mungkin kita akan set avatar ini menjadi blank aja. Kemudian pada saat dia take picture, terus dia balik ke home, ini akan memanggil image yang terakhir kita setup, seperti itu ya. Oke, kita ini stop dulu. Nah, di bagian home screen ini pastinya di bagian app bar ya. Di bagian app bar ini kita akan setup, mungkin gak apa-apa kita running aja filenya untuk kita preview hasilnya ya. Biar kita bisa lihat hasilnya. Cuman mungkin di bagian inisialisasi gambar ini supaya nggak berat, nggak apa deh, nggak apa. Nah, oke, kita tunggu dulu. Nampaknya ada sesuatu di build prosesnya, kita coba lakukan lagi. Oke. Nah, kita coba setup di bagian home-nya. Ini gampang aja, kita bungkus lagi di title ini dengan row aja, row ya, row. Kemudian kita kasih circle avatar. Circle avatar ini kita setup backgroundnya aja, background color dulu dengan colors.white ya. Kemudian kita kasih jarak sedikit pakai divider.
yang with divider. Header ini butuh size box aja. Kita kasih width-nya misalkan 10 pixel. Oke. Nah, kemudian kita panggil background ya. Nah, background image kita setup background image-nya dengan image.file, which is image.file tadi. Nah, seperti ini ya, which is image.file tadi adalah dari si provider ya. Nah, berarti si home screen ini juga sebenarnya melakukan watch atau membaca sebuah provider tadi. Jadi kita inisialisasi watch di sini. Final xfile state dengan ref.watch xfile provider. Sorry. Nah, file membutuhkan file.io, dia membutuhkan xfile.path. Oke. Nah, ini ke import HTML ya, jadinya error. Nah, oke ya, posisinya sekarang kosong ya. Jadi si simbol ini aja kita buat circle, kemudian background image-nya kita ambil dari xfile provider kita. Kita coba. Oke, preview di profile, pas kita balik lagi. Nah, oke. Di sini udah kelihatan ya. Kelihatan image-nya. Kita coba lagi. Kita back. Nah, dia langsung berubah seperti ini. Oke. Mungkin itu yang bisa saya share. Jadi sangat simpel sekali. Saya preview ulang lagi ya, bahwa kita cuman setup provider scope, kemudian kita rubah dari stateful widget menjadi stateful hook consumer widget untuk yang versi hook ya. Kemudian kita rubah consumer state-nya dan initial create state-nya. Terus kita buat sebuah provider di sebuah file controller menggunakan state provider, dan langsung kita lakukan read sama watch ya. Kita read providernya dengan sebuah value, dan pada saat kita memanfaatkan kita lakukan watch di sini. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa klik subscribe dan like buttonnya, kemudian berikan komentar buat teman-teman di sini yang ingin request untuk tutorial. Silahkan chat di kolom komentar. Baik, terima kasih.